Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 26 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 76 sampai dengan ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata, kami beriman. Dan mereka berkata bahwasannya Islam adalah agama yang benar. Mereka berkata bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar Rasul utusan Allah. Wa idza khala ba'dhum
ila ba'din, dan apabila mereka menyendiri sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Jadi apabila mereka berada bersama orang-orang Yahudi saja, qalu, mereka orang-orang Yahudi berkata, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Kenapa kalian berbicara dengan mereka? Kenapa kalian berbicara dengan para sahabat? Bima fatahallahu alaikum, dengan ilmu yang Allah berikan pada kalian. Itu kenapa kalian menceritakan Taurat kepada mereka? Kenapa kalian berkata kepada para sahabat kalau Islam itu benar, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasul yang benar? Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Dan mereka para sahabat akan mendebat kalian pada hari kiamat nanti. 'Inda rabbikum. 'Inda rabbikum yaitu di sisi Rabb kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun? Kenapa? Apakah kalian tidak berakal? Artinya orang Yahudi ini menunjukkan kebodohan orang-orang Yahudi. Jadi kalau mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang benar, nabi akhir zaman, kenapa mereka tidak mau beriman? Dan kenapa mereka menyalahkan orang yang menjelaskan kebenaran Islam, yang menjelaskan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala taqilun? Awala ya'lamun. Allah berfirman mengancam orang-orang Yahudi. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wahai orang-orang Yahudi, awala ya'lamun, bukankah mereka mengetahui bahwasannya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Wa minhum ummiyun, dan di antara mereka orang-orang Yahudi ummiyun, yaitu orang-orang yang ummi, tidak bisa membaca kitab, atau mereka membaca kitab tidak faham maknanya. La ya'lamunal kitabah, tidak mengetahui dari kitab Taurat, illa amani, kecuali bacaan saja. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka orang-orang Yahudi kecuali hanya berprasangka saja. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat-ayat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan pada kita pemahaman yang benar di dalam memahami ayat-ayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita semangat, cita-cita yang tinggi di dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Al-Quran satu persatu dari awal sampai yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berbahagia dengan Al-Quran di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Syekh
As-Sa'di rahimahullah berkata, "Tsumma dzakara hala munafiqi ahlil kitab." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi orang-orang munafik dari ahlul kitab. Dengan demikian orang-orang Yahudi, di antara mereka ada yang pura-pura beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan munafik ada yang penduduk asli Madinah, pengikut siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan di antara orang-orang munafik adalah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Dan apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka berkata, yaitu orang-orang Yahudi, "Kami beriman." Fa adharu lahumul imana qawlan bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka menampakkan keimanan dengan lisan mereka yang tidak disertai dengan keyakinan yang ada di hati mereka. Jadi orang-orang Yahudi berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Mengaku beriman, namun keimanan mereka hanya sebatas ucapan lisan. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din. Dan apabila mereka khala, yaitu menyendiri, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, falam yakun indahum ahadun min ghairi ahli dinihim. Dan tidak ada seorang pun ketika itu kecuali orang-orang Yahudi saja. Qala ba'duhum li ba'din. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum." Kenapa kalian berkata kepada kaum muslimin, yaitu kepada para sahabat, dengan ilmu yang Allah berikan pada kalian? Artinya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar Rasul. Al-Quran itu hak, Islam itu hak, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Maka kami beriman, walaupun mereka hanya berpura-pura saja di dalam pengakuan keimanan mereka. Ini menunjukkan faedah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yaitu menampakkan kebenaran dari mulut lisan orang-orang yang kufur. Jadi terkadang mereka itu walaupun secara tidak sengaja mereka mengatakan bahwasannya Islam itu benar, Al-Quran itu benar. Mereka mengaku, walaupun sebagian mereka mayoritas masih menolak, tetapi mengaku, belum beriman, tapi mereka mengaku bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Maka sebagian Yahudi, sebagian mereka menegur, "Kenapa kalian cerita seperti itu?" Artinya mereka itu mengakui kebenaran Islam. Kenapa kalian menceritakan? Kenapa kalian bercerita kepada para sahabat, kepada kaum muslimin dengan ilmu yang Allah berikan pada kalian? Itu kenapa kalian menceritakan Taurat kepada mereka tentang kebenaran Islam? Ai atudhiruna lahumul iman
wa tukhbirunahum annakum mithluhum. Kenapa kalian menampakkan keimanan kepada mereka? Dan kenapa kalian mengkabarkan kepada mereka bahwasanya kalian seperti mereka? Fayakunu dzalika hujjatan lahum alaikum. Ucapan kalian itu hujjah bagi para sahabat untuk kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun bi annahum qad aqarru bi anna ma nahnu alaihi haqq wa ma hum alaihi batil. Mereka nanti para sahabat di hadapan Allah berkata bahwasannya orang-orang Yahudi mengaku ajaran kami, yaitu ajaran kaum muslimin, itu benar, sedangkan ajaran mereka orang Yahudi ini batil. Fayahtajjuna alaikum bidzalika inda rabbikum. Orang Yahudi berkata kepada yang lain, mereka para sahabat akan nanti berhujjah di hadapan Allah seperti itu. Itu karena kalian menjelaskan Taurat kepada mereka, menjelaskan kebenaran Taurat kepada para sahabat. Mereka akan mendebat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian bahwasannya pada hari kiamat nanti wa indallahi tajtami'ul khusum, di depan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ada perdebatan antara ahlul haq, antara ahlul batil. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma ila rabbikum marji'ukum, tsumma yunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun." Kemudian kembali kalian hanya kepada Rabb kalian. Kemudian Allah mengkabarkan kepada kalian apa yang kalian perselisihkan. Nanti ada perselisihan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala taqilun? Orang Yahudi menyalahkan Yahudi yang lain. Apakah kalian tidak punya akal? Ai afala yakunu lakum aqlun? Artinya apakah kalian tidak punya akal? Fatatrukuna ma huwa hujjatun alaikum, sehingga kalian meninggalkan permasalahan, pembicaraan yang menjadi hujjah untuk kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lihatlah orang Yahudi ketika mereka berada di majelis mereka, ngaku kebenaran Islam, ngaku bahwasanya ajaran Yahudi itu batil, tetapi tetap saja mereka menyombongkan diri, tidak mau beriman. Wa hada yaquluhu ba'dhum li ba'd. Ini adalah ucapan mereka kepada sebagian yang lain. Maka Allah berfirman, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bukankah mereka mengetahui Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Fahum, dan mereka orang-orang Yahudi, wa in asarru ma ya'taqidunahu fima bainahum, walaupun mereka menyembunyikan, merahasiakan ajaran atau keyakinan mereka di antara mereka. Artinya mereka merahasiakan Islam itu benar, mereka itu merahasiakan Al-Quran itu benar. Mereka merahasiakan di antara sebagian bersama orang Yahudi saja bahwasanya Nabi Muhammad SAW benar-benar Rasul akhir zaman. Wa za'amu annahum bi israrihim, sedangkan dan mereka meyakini apabila mereka menyembunyikannya, la yatatarraqu alaihim hujjatun lil mu'minin. Jadi mereka dengan perbuatan tersebut la yatatarraqu alaihim hujjatun lil muslimin, tidak ada hujjah bagi kaum muslimin atas mereka karena mereka tidak menampakkannya. Jadi kalau mereka menyembunyikan, menurut keyakinannya orang Yahudi, kalau mereka menyembunyikan Islam itu benar, jangan disampaikan. Umat Islam tidak punya hujjah atas kita, atas orang-orang Yahudi.
Tetapi kalau kalian wahai orang-orang Yahudi cerita kepada mereka, kepada kaum muslimin isi Taurat, berarti mereka umat Islam punya hujjah nanti atas kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disembunyikan orang-orang Yahudi. Maka penulis berkata rahimahullah, fa inna hadza ghalatun minhum wa jahlun kabir. Ini adalah kesalahan dari orang-orang Yahudi, dan ini adalah kebodohan yang besar. Bodoh yang sangat besar. Bukan bodoh yang kecil, tapi bodoh yang sangat besar. Fa innallaha ya'lamu sirrahum wa alanahum. Karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka iklankan, yang nampakkan. Jadi sekiranya mereka tidak berkata kepada para sahabat tentang kebenaran Islam, itu sudah hujjah atas mereka di hadapan Allah. Karena Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Fayudhiru li'ibadihi ma hum alaihi. Dan Allah menampakkan kepada hamba-hambanya ma hum alaihi, apa yang mereka sembunyikan, yaitu apa yang dirahasiakan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ayat 78 Allah berfirman, wa minhum, dan di antara mereka, ay min ahlil kitab, di antara orang-orang Yahudi ahlul kitab, ummiyun, ay awam, di antara mereka adalah orang-orang awam. Walaisu min ahlil ilm, mereka bukanlah ahlul ilm. La ya'lamunal kitaba illa amani, mereka tidak mengetahui kitab Taurat kecuali amani. Ay laisa lahum haddun min kitabillah illa tilawatu faqat, mereka tidak memiliki bagian, tidak mendapatkan dari kitabullah kecuali membaca saja. Demikian mayoritas kaum muslimin. Jadi tidak memiliki bagian, tidak mendapatkan dari Al-Quran kecuali membaca saja, tidak paham. Maka Allah mencela pada ayat yang mulia ini, mencela orang yang membaca Al-Quran tidak paham maknanya. Wa minhum ummiyun, mereka itu orang awam, tidak paham Al-Quran kecuali bacaan saja. Illa tilawah faqat, kecuali hanya tilawah faqat. Walaysa indahum khabarun bima indal awwalin alladzina ya'lamuna haqqal ma'rifah halahum, mereka tidak memiliki kabar, tidak memiliki ilmu indal awwalin, yaitu yang dimiliki generasi yang pertama, alladzina ya'lamuna haqqal ma'rifati halahum, yaitu orang-orang yang mengetahui haqqal ma'rifah, benar-benar mengetahui keadaan mereka. Wa haula innama ma'ahum dunun wa taqalid li ahli ilmi minhum, mereka orang-orang awam, mereka hanya memiliki prasangka saja dan mereka hanya ikut-ikutan kepada ulama di antara mereka. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, fadzakara fi hadhil ayat ulama'ahum, pada ayat ini Allah menjelaskan ulama-ulama Yahudi, wa awammahum, dan menjelaskan orang-orang awam di antara mereka, wa munafiqihim, dan juga pada ayat ini dijelaskan orang-orang munafik dari Yahudi, wa man lam yunafik minhum, dan orang-orang yang tidak munafik dari mereka. Fal ulama, adapun ulamanya Yahudi, minhum mutamassikuna bima hum alaihi minadh dhalal, berpegang teguh dengan kesesatan, padahal mereka tahu kalau mereka itu sesat. Jadi ulamanya berpegang teguh dengan kesesatan. Wal awam muqalliduna lahum, adapun orang-orang awam taklid, ikut-ikutan kepada ulama mereka. La basirata indahum, mereka tidak memiliki ilmu.
Fala matma'a lakum fit ta'ifataini. Maka janganlah kalian wahai para sahabat terlalu berharap tentang yaitu dengan keimanan dua kelompok tersebut. Dari ayat-ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi anna minal yahud munafiqin. Bahwasannya di antara orang-orang Yahudi ada kaum munafikin. Maka orang-orang munafik, ada munafik asli penduduk Madinah dan ada munafik pendatang, yaitu orang-orang Yahudi. Munafik penduduk Madinah asli, yaitu mereka pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan orang munafik pendatang, yaitu orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi bayanu ikhtilafil yahud ba'dihim min ba'd. Keterangan perselisihannya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi sebagian di antara mereka berselisih dengan sebagian yang lain, dan perselisihan itu adalah sunnatullah. Jadi orang-orang Yahudi berselisih, orang-orang Nasrani berselisih, demikian pula kaum muslimin berselisih. Mereka yang tidak berselisih adalah mereka yang berpegang teguh dengan kitab sucinya, baik itu umatnya Nabi Musa alaihissalam, atau umatnya Nabi Isa, atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang tidak mau berpegang teguh dengan Taurat, mereka berselisih, mereka bercerai-berai dari jalan yang benar. Demikian pula mereka yang tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran, mereka yang pecah belah, mereka yang berselisih. Jangan dibalik. Jadi mereka sekarang masyarakat awam menuduh orang yang ngaji Al-Quran mereka memecah belah umat. Padahal para da'i yang menyeru kepada Al-Quran dan As-Sunnah ingin mengumpulkan kaum muslimin supaya bersatu, supaya berpegang teguh dengan kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang agamanya ikut-ikutan, yang ikut-ikutan dengan kiainya saja, dengan ustadznya saja, tidak mau ngaji, yang agamanya hanya abangan, ikut-ikutan, mereka itulah orang yang bercerai-berai, orang yang berselisih, dan orang yang berpecah belah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi idharul iman bil lisan duna al qalbi la yasih. Menampakkan iman, menampakkan keimanan dengan lisan saja, tidak disertai dengan keyakinan hati. Tidak disertai dengan keyakinan hati tidak bermanfaat. Jadi mengatakan iman, kami beriman, dengan lisannya saja, dengan lisannya saja menampakkan keimanan, kemudian hatinya mengingkari, perbuatannya menyelisihi, maka iman tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi man qala la ilaha illallah bilisanihi wa lam ya'mal
bimuqtadaha la yanfa'. Siapa membaca la ilaha illallah dengan lisannya. Jadi lisannya membaca la ilaha illallah, namun dia tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, tetap melakukan kesyirikan, tetap meminta kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah, maka tidak bermanfaat. Jadi la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammu dil wajhain, celaan bagi orang yang memiliki dua wajah. Jadi celaan bagi orang-orang yang memiliki dua wajah. Orang kafir itu tercela, tetapi orang munafik lebih tercela lagi. Jadi orang kafir itu tercela, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih buruk dari orang kafir adalah orang munafik, orang-orang yang pura-pura beriman. Jadi apabila bertemu dengan kaum muslimin, mereka mengatakan iman, tetapi apabila menyendiri dengan kelompoknya saja, mereka menyatakan kufur, tetap berada di atas agama mereka. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, fihi annal ilma minal fath, ilmu termasuk kemenangan. Wa annallaha yaftahu may yasha min ibadihi, Allah memenangkan hamba-hamba pilihannya dengan ilmu sesuai dengan kehendaknya. Jadi ilmu itu kemenangan, fathun minallah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila demikian, hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah dengan menampakkan kefakiran, meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat ini menjelaskan ilmu adalah fathun minallah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diberi oleh Allah anugerah ilmu, mereka mendapatkan kemenangan yang besar, bagian yang besar dari warisan para nabi dan para rasul. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi annallaha antaqa ahlal batil bil haqq. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang batil menyuarakan kebenaran. Jadi annallaha antaqa ahlal batil bil haqq. Allah Subhanahu wa taala menampakkan, ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menampakkan kebenaran melalui lisannya ahlul batil. Jadi mereka faham dengan antara satu dan yang lain. Jadi mereka maksudnya, orang Yahudi maksudnya pura-pura. Jadi mengatakan Islam itu benar, sebenarnya pura-pura. Mengatakan kami beriman, pura-pura. Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, mereka ini munafik saja. Tapi demikian. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran melalui lisannya orang-orang yang batil. Jadi mereka tahu. Jadi Islam itu ajarannya benar karena al-haqqu wadih, kebenaran itu wadih. Maka orang Arab mengatakan al-haqqu ablaj, kebenaran itu jelas, wal batilu yatalajlaj, sedangkan batil itu bimbang, ragu-ragu, tidak jelas. Sedangkan kebenaran itu jelas, orang itu tahu ini kebenaran. Maka orang yang tersesat sekalipun
Kadang-kadang mereka kalau menggunakan hatinya, menggunakan apa yang ada di dalam keyakinannya, mengetahui kebenaran Islam, maka lihatlah betapa zalimnya Fir'aun, betapa kejamnya Fir'aun. Fir'aun bukan hanya sekedar zalim, Fir'aun mengaku Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Bahkan Fir'aun berkata, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui untuk kalian wahai penduduk Mesir yaitu sembahan selainku. Ini kezalimannya Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar isi hatinya Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa. Jadi mereka Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari seruan Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, hati mereka itu yakin. Namun karena kezaliman, karena zalim mereka tidak mau menampakkannya. Wa uluwa, dan karena apa? Kesombongan mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal mu'min wal kafir yatahajjani indallah yaumal qiyamah. Bahwasanya orang yang beriman dan orang kafir nanti berdebat di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Maka Allah Ta'ala berfirman, summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum, apa lanjutan ayat? Takhtasimun. Jadi summa innakum ba'da dzalika lamayitun, setelah itu kalian akan menjadi mayit, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa innakum ba'da dzalika, summa innakum yaumal qiyamati, kemudian kalian wahai manusia seluruhnya pada hari kiamat, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, takhtasimun, kalian debat. Maka dikatakan wa indallahi tajtami'ul khusum, di hadapan Allah bertemu orang-orang yang berselisih, orang-orang yang berdebat. Di situ Allah akan menampakkan kebenaran. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan orang-orang yang batil, sehingga orang-orang yang membela kebenaran bahagia dengan kebenaran yang mereka pegang dengan kejujuran, dengan keikhlasan. Dan orang-orang yang tersesat, orang yang batil, faham mereka itu batil, sehingga mereka semakin menyesal. Mereka menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi yanbaghi lil insan an yakuna aqilan. Yanbaghi, hendaklah seseorang, yanbaghi lil insan an yakuna aqilan, hendaklah seseorang itu menjadi orang yang berakal. Itu orang yang berakal, benar-benar menggunakan akalnya, bukan menyembunyikan kebenaran. Jadi orang yang menyembunyikan ilmunya itu bukan orang yang berakal. Mereka menjual ilmunya dengan menjual prinsipnya. Jadi orang Yahudi mengatakan, orang yang mengatakan kebenaran kepada orang beriman, afala taqilun, mereka sendiri adalah orang yang tidak punya akal. Jadi sama orang yang pura-pura beriman tidak punya akal. Orang yang tidak mau pura-pura tetap merahasiakan kebenaran Islam juga tidak punya akal. Sama-sama mereka tidak punya akal. Karena al-aql yaqtadi qabul al-haqq. Orang yang menggunakan akalnya mengharuskan dia menerima apa? Kebenaran. Li'anna al-aqla yaqtadi qabul al-haqq. Karena akal itu mengharuskan seseorang menerima kebenaran. Adapun orang yang tidak mau menerima kebenaran, bahkan mereka menyembunyikan kebenaran, mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Fihi safahul yahud alladzina yattakhiduna min sani'ihim silahan alaihim. Bodohnya orang-orang Yahudi, yaitu mereka mengambil
senjata yang mencelakai diri mereka sendiri. Jadi seakan-akan mengatakan apa? Senjata makan apa? Makan tuan. Dikabarkan salah, tak dikabarkan juga salah. Yang benar apa? Seharusnya kalau yang mau benar mereka beriman. Jadi orang Yahudi itu ketika mereka tahu kebenaran Islam disembunyikan, Allah murka. Disampaikan hujah sebagai hujah kaum muslimin atas mereka pada hari kiamat nanti. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi kufrul Yahud bin Nabi sallallahu alaihi wasallam an ilmin. Kufurnya orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an ilmin, setelah mereka tahu. Jadi bukan karena mereka tidak tahu. Jadi kafirnya orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kufur setelah mereka mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka yang telah kami berikan kitab pada mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka. Jadi tidak samar bagi ahlul kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak samar bagi mereka kebenaran Islam, kebenaran Al-Qur'an. Kalau mereka kufur bukan karena tidak tahu. Mereka kufur karena kedengkian, karena mereka tahu ajaran Islam adalah ajaran yang hak. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi itsbatu umumi ilmillah, mengimani luasnya dan sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman pada ayat ini, awala ya'lamun annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fihi al-wa'idu ala mukhalafati amrillah, ancaman keras bagi siapa yang menyelisihi perintah Allah. Jadi Allah menyebutkan ilmunya ini untuk ancaman. Jadi ancaman bagi mereka yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal ummiyah man la yaqra'u wa la yaktub wa man yaqra'u wa la yafham. Ummiyah adalah sifat bagi orang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ini namanya ummiyah. Dan juga ummiyah bagi orang yang membaca tidak faham. Jadi tidak membaca, tidak faham, membaca Al-Quran tapi tidak faham. Ini ummi, orang yang ummi. Fihi dammu man la ya'tani bima'ani kitabillah, celaan bagi orang-orang yang tidak mau mempelajari makna Al-Quran. Jadi celaan bagi orang-orang yang tidak mau mempelajari makna Al-Quran. Pada ayat ini Allah menyebutkan fi siyaqid dam. Jadi konteks ayat ini Allah mencela orang-orang yang tidak faham Al-Quran, orang yang tidak faham Taurat, bisa membacanya saja, belajar tajwidnya saja, tidak belajar tafsirnya, menghafal Al-Quran saja, namun tidak memahami kandungan isinya. Maka Allah mencela, wa minhum ummiyun, mereka itu awam. Jadi orang yang hafal Al-Quran tidak faham maknanya, awam. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani, illa tilawah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi man la yafhamul makna fa innahu la yatakallamu illa bidhann
siapa yang tidak faham makna Al-Quran, dia tidak akan berbicara kecuali dengan prasangka saja. Maka Allah berfirman, wa inhum illa yadhunnun. Jadi siapa yang tidak faham makna Al-Quran, maka kalau dia berbicara dengan prasangka saja. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dammul hukmi bidzan, celaan bagi orang yang berhukum dengan berprasangka. Jadi mengambil masalah kayaknya ini tidak boleh tercela. Fihi dhammut taqlid wa annahu yamna'u min wusulil hidayah, celaan bagi orang-orang yang ikut-ikutan. Celaan bagi orang-orang yang ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan menjadi penghalang sampainya petunjuk. Jadi karena dasarnya ikut-ikutan, maka tidak mudah mendapatkan petunjuk. Jadi lihatlah, semua mayoritas penentang para nabi dan para rasul dasarnya adalah mengikuti ajaran siapa? Nenek moyang, taklid. Jadi taklid itu penghalang, salah satu penghalang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi idza qalla al-ihtimam bi nashril ilm intashara al-jahlu wat taqlid. Apabila qalla al-ihtimam, perhatian menyampaikan ilmu itu sedikit, berkurang. Apabila perhatian menyampaikan ilmu itu berkurang, jangan dipikirkan makanan saja, sembako dipikirkan, adapun akidah tidak dipikirkan. Pikirkan semuanya, tapi yang lebih utama adalah apa? Lebih fokuskan menyampaikan ilmu. Idza qalla al-ihtimamu binashril ilm, apabila sedikit perhatian di dalam menyampaikan ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intasyaral jahlu, akan tersebar kebodohan, wat taqlid, dan akan tersebar yaitu ikut-ikutan. Lihatlah masyarakat pada yang ada di sekitar kita, mayoritas mereka itu ikut-ikutan saja. Kenapa? Karena perhatian fokus mereka hanyalah urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan makanan. Jadi kalau ada yang diperhatikan urusan dunianya saja. Adapun ilmu biasa saja, seakan-akan orang yang memperhatikan ilmu ini orang yang nggak punya kerjaan. La haula wala quwata illa billah. Padahal ini adalah pekerjaannya para nabi dan para rasul. Ini adalah sumber kebahagiaan, menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fihi dammu man tamassaka bil batil wa huwa ya'lam, celaan bagi orang yang berpegang teguh dengan kebatilan sedangkan dia mengetahui. Celaan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan kebatilan wa huwa ya'lam. Maka orang-orang Yahudi mereka dilaknat oleh Allah. Kenapa? Sara maghduban alaihim, mereka dimurkai oleh Allah karena mereka berpegang teguh dengan kebatilan sedangkan mereka tahu ini batil. Ini adalah batil, namun karena sudah terlanjur berpegang teguh dan apalagi disertai dengan kesombongan, maka mereka berpegang teguh dengan kebatilan walaupun mereka tahu. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi dhammul hasad, celaan bagi orang-orang yang iri hati. Jadi mayoritas Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW bukan karena tidak tahu, tetapi mereka iri hati. Kenapa? Karena ternyata Nabi akhir zaman
bukan Bani Israel, tetapi dari Bani Ismail, dari bangsa Arab. Jadi mereka sangat dalam hal ini iri kepada bangsa Arab. Jadi orang Yahudi jauh-jauh dari tempat, dari Yaman, hijrah ke Madinah untuk menanti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menanti kedatangan Nabi akhir zaman. Namun ketika Nabi tersebut benar-benar diutus, ternyata dari bangsa Arab, maka mereka pun tidak mau beriman. Bukan karena tidak tahu, tetapi mereka iri hati. Nabi tersebut bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi dari kalangan Bani Ismail. Maka demikian, iri hati itu menjadi penghalang seseorang mendapatkan petunjuk. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.